Apakah kamu mau menikah denganku? Mau, Ustaz? Dakwah damai Islam, 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 dakwah damai Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Rizky Awal ya. Ustaz, terima kasih nih mau datang nih. Iya. Ya, ini Ustaz, kita di Forum Mustanyir ini emang biasa ngundang-undang tuh yang masih muda, Ustaz. Masih muda. Nah, antum ini kan kelihatan masih muda, Ustaz. Enggak, saya awet muda. Oh, awet muda. Beda ya? Anda masih muda sama awet muda? Awet muda, beda, Ustaz ya. Oh ya. Gini, Ustaz. Ya, alhamdulillah, Ustaz. Hari ini kenapa saya dari Forum Mustanyir mengundang antum tuh kan kebenaran momennya tuh hari Valentine Day, Ustaz. Ya kan? Nah, Valentine Day di mana anak-anak muda tuh biasa merayakan ya hari-hari seperti itu, Ustaz. Iya. Nah, kebenaran ya, Ustaz. Nah, kita kemarin mau punya ide, Ustadz muda siapa yang pengen kita undang nih? Nah, ini ternyata kepikiran nih dari tim Forum Mustanyir, kepikiran Ustadz ini Rizky Awal ya kan? Oh, saya bilang beliau sebagai apa? Gitu, Ustadz. Sebagai manusia. Oh, sebagai manusia. Saya khawatir jadi-jadian loh. Gitu, Ustadz ya. Ya, Ustadz. Jadi antum kan sebagai pembina yang saya tahu tuh di komunitas Indonesia Tanpa Pacaran, Ustaz. Nah, pertanyaannya di Indonesia Tanpa Pacaran tuh antum tuh sebagai apa, Ustaz? Bisa jelasin, Ustaz? Jadi gini ya, Indonesia Tanpa Pacaran itu sebenarnya kan perspektif negatif yang dibangun oleh netizen dan netijah itu adalah ini orang-orang Indonesia Tanpa Pacaran itu sebenarnya orang-orang yang secara muka itu ugly ya, buruk rupa. Gitu. Kamu makanya nggak pacaran. Oh, gitu, Ustaz. Sebenarnya salah besar ketika mengatakan bahwasanya orang-orang yang gabung ke Indonesia Tanpa Pacaran itu mukanya muka rata semua gitu ya. Tapi sebenarnya banyak face-nya bagus-bagus. Bisa jadi yang tampil ke publik yang ugly itu. Yang kan katanya gini, kalau mukanya terlalu handsome ya, terlalu good looking, teroris, radikal. Makanya kita siapkan muka-muka yang biasa. Oh, yang biasa. Biasa aja mereka sudah kepek-kepek. Atau apalagi yang sudah good looking teman-teman semuanya. Di ITP sendiri saya bagian dari membina ya, bagian pembinaan di komunitas Indonesia Tanpa Pacaran. Apa itu Indonesia Tanpa Pacaran? Adalah gerakan agar ini sesuai dengan harapan Pak Jokowi. Pak Jokowi, Ustaz? Ya sesuai harapan Pak Jokowi lah. Maksudnya, Ustaz? Revolusi mental. Oh, iya. Bukan mental ya, mental. Mental. Kalau mental kan terlempar gitu ya. Tapi revolusi mental untuk kebangkitan remaja dengan tidak melakukan aktivitas pacaran. Nah, makanya kita berpikir gini, kalau orang single, ya itu kalau sendirian lelah, maka kita harus mempersatukan para single itu supaya lillah. Maka jadilah Indonesia Tanpa Pacaran itu untuk bisa menyadarkan kepada mereka bahwa status single itu bukan sesuatu hal yang jelek loh. Status single itu adalah status di mana seseorang itu menguatkan dirinya untuk terus berada di jalan yang benar, untuk terus berada di jalan yang lurus, meskipun dia dalam status tidak punya pacar. Oh, ya. Makanya kan Indonesia Tanpa Pacaran kalau bahasa saya itu adalah sekumpulan orang-orang yang single lillah. Single lillah. Ya. Oh, berarti sendiri gitu, Ustaz. Sendiri, ya single. Tapi kadang-kadang kata orang nggak pacaran itu didengar-dengar, Ustaz ya. Katanya itu karena kutukan, Ustaz. Kalau di istilah orang apa namanya nge-blacklist orang yang jomblo lah, katakan seperti itu. Ada gitu. Sebenarnya kan gini, ya justru orang yang tidak pacaran itu adalah orang yang berkomitmen sampai dia untuk dirinya sendiri, untuk kelak berharap mendapatkan orang yang sama-sama berkomitmen untuk sama-sama suci hingga ke pernikahan. Wow. Nah, ini kan dahsyatnya begitu tuh. Itu sangat dahsyat, Ustaz. Komitmen seperti itu kan sulit, Ustaz. Dalam hasil penelitian misalnya, orang Jepang itu kabarnya sampai cowok Jepang itu 7 kali, yang cowok Jepang itu melakukan 7 kali pacaran sampai berhubungan seks dengan pacarnya. 7 kali rata-rata. Kalau perempuannya 4 kali.
Ini supaya dari mana, Ustaz? Ya riset. Oh, riset. Cari aja di Google. Kirain pernah ke Jepang belum, Ustaz ya? Ya. Nah, dan itu artinya apa? Orang kan gini ya. Kenapa kita teriak-teriak tidak pacaran? Jauhi pacaran. Karena pacaran itu adalah pintu gerbang dari banyaknya permasalahan yang akan timbul. Justru jadi masalah, Ustaz. Bukannya justru kalau pacaran itu membuat dia namanya bahagia gitu apa? Kan caranya begini ya, caranya begini. Ketika orang jatuh cinta, ya, dan mengatakan yuk pacaran, oke, ya. Pertama kali kan pasti sering kali kita menjumpai cowok akan menjemput ceweknya ke rumah kan gitu ya. Beb, apa kabar kan gitu. Kan? Tergantung motor kan, gitu ya. Nah, kalau ngong itu apa mereknya? Itu udah agak mogok-mogok dikit ya. Nah, hari pertama itu biasanya si ceweknya itu agak kikuk. Ya. Pasti dia biasanya kan megang sandaran belakang. Iya. Duduk sandaran belakang. Tapi kan 1 bulan megang sandaran belakang kan si cowoknya nggak puas dong, teman-teman semuanya. Pasti megang bagian yang lain. Yang pegang pundak biar kuat. Tapi kan cuma sebulan loh. Cuma megang pundak doang, rugi bandar. Gitu loh. Ya pasti akan beralih untuk meluk bagian dada gitu, bagian depan perut misalnya gitu kan. Nah, mana ada sih cowok yang saya normal, saya biasa aja, saya nggak merasa ada apa-apa. Itu menurut saya itu ya namanya cowok ya, kalau sudah dipegang cewek itu daya setrumnya tinggi. Gitu ya. Nah, ini bukan berpikirnya normalnya begitu. Nah, kalau mengatakan oh saya enggak ini, itu berarti abnormal. Ya, berarti ada sesuatu yang salah dengan diri kita sebagai laki-laki. Yang namanya seorang laki-laki ketika dipegang perempuan, apalagi yang dia sukai, yang kelepek-kelepek. Nah, makanya kita berharap itu dari satu perilaku itu, dari satu boncengan aja. Boncengan tuh ya? Boncengan doang. Kan nggak sama, kan nggak mungkin tidak ada istilahnya pacaran syariah. Pacaran syariah itu adindaku, sebelum kita mulai pacaran, mari kita buka dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, supaya pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu teman-teman semuanya. Emang ada stat itu? Makanya kan. Ya, jangan ini kan kemasan sesuatu yang haram supaya dihalalkan begitu. Tapi sesuatu yang jelas-jelas kan Islam tuh punya solusi gitu. Kalau kita sudah kondisinya dewasa ya menikahlah. Kalau nggak mau berpuasa lah. Iya, tapi kan kalau pacaran itu kan seenggaknya kalau zaman sekarang tuh sebuah yang lumrah lah kalau kita lihat di sinetron. Itu pasti ada bumbu-bumbu pacaran. Ya kan? Apalagi film, bahkan musik juga syairnya itu bisa kalau kita putus cinta jadi syair musik. Hampir semuanya itu berunsur dengan istilah ya itulah bahasa cinta lah begitu. Bahasa cinta. Nah, terus ITP sendiri seolah kan jadi aneh. Kok adanya Indonesia tanpa pacaran? Tapi pada umumnya kan pacaran tuh justru udah di umum masyarakat sudah biasa. Kok ada Indonesia tanpa pacaran itu bukannya kontras, Tad? Ya, jadi bukan kontras ya, menurut saya itu justru kita menawarkan sesuatu yang berbeda di zaman now, ya, di zaman sekarang tuh dengan kebanyakan orang, dengan kebanyakan pemikiran orang. Yang namanya kalau kelak pengen dapatkan istri harus lewat pacaran, enggak juga gitu. Ada Islam punya proses sendiri untuk mendapatkan lawan jenis. Ada Ustaz? Lewat ta'aruf, khitbah, kemudian menikah. Tapi kan kita butuh mengenal, Ustaz. Cowoknya kita nggak beli kucing dalam karung. Ya kita siapa mau beli kucing dalam karung, kita ini mau nikah sama manusia bukan kucing. Ya, kan gitu. Ya, makanya di dalam Islam itu ada istilah ta'aruf itu berkenalan. Tapi ada batasannya. Ya, tidak bisa berdua-duaan, ya, harus ditemani oleh mahramnya. Ketika bertemu harus ditemani mahram dan berbicara tentang seputar memang berniatan untuk bertukar pengetahuan tentang diri masing-masing sampai akhirnya jelas. Oke, saya sepakat, kita cocok, dalam artinya kita lanjut ke khitbah. Dalam proses khitbah ini punya tidak menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haram, tidak, karena belum ada akad ya di dalamnya. Makanya kan
lelaki sejati di dalam Islam tuh bukan mengatakan aku sayang kamu, aku cinta kamu, mau nggak jadi pacarku, enggak. Tapi lelaki sejati adalah seorang lelaki yang mendatangi perempuan dengan mengeluarkan satu kalimat sakti. Will you marry me? Ya. Ini cakep, ini lelaki sejati tuh. Ketika dia tanya ke hadapan perempuan di sampingnya wali, dia akan membuat satu kalimat sakti. Will you marry me? Bahasa Indonesianya apa, Ustaz? Terjemahan tuh apa, Ustaz? Sekarang netizen mungkin ada yang masih Inggrisnya agak kurang, Ustaz. Apakah kamu mau menikah denganku? Mau, Ustaz? Oh, nggak boleh. Nggak boleh ya? Om dong. LGBT dong gitu. Bercanda, Ustaz. Nah itu yang kalimat sakti gitu. Ya. Nah itu bentuk gitu. Bentuk kenapa di dalam Islam ya kenapa kita dilarang pacaran? Selain itu Islam itu akan menghormati kedudukan masing-masing lawan jenis. Berarti menjaga ya? Menjaga, gitu. Ya, perempuan akan terjaga sampai dia diperuntukkan dirinya, ya itu untuk orang yang memang layak untuk nanti disentuh olehnya. Kan kata dewa ya, sentuhlah dia tepat Di hatinya. Oh, Nah, itu kan mantep tuh. Antum berarti penggemar Dewa juga, Ustaz? Bukan. Saya penggemar jikustik. Atau selang sepot. Oke, Ustaz. Jadi kalau tadi disampaikan antum terkait masalah ITP tadi, Ustaz. Jadi emang keberadaan ITP ini ternyata sungguh sangat menurut saya itu baik juga ya di kalangan masyarakat untuk bagaimana pemuda-pemuda khususnya pemuda muslim tidak terjebak pada sesuatu yang salah dalam berhubungan itu, Ustaz ya. Betul. Ya. Nah, jadi pengen tahu juga nih, Ustaz. Kalau tahu begitu ceritanya bagaimana sih terbentuknya ITP ini, Ustaz? Jadi saya pengen tahu, Ustaz. Ya sebenarnya kan pendiri ITP itu ada sahabat saya, teman saya, yaitu Mas Lode Munafar ya. Beliau dulu tinggal di Jogja, kemudian dia buat gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, buat buku Indonesia Tanpa Pacaran, kemudian booming ya. Nah dari situ kita ambil bagian di Jakarta, karena di Jakarta tuh menurut saya adalah bagaimana pusat dari semua pergerakan yang ada di Indonesia. Maksudnya ekonomi, sosial, budaya, semua lifestyle itu ada di Jakarta. Maka kita akan bagaimana kontribusi Indonesia Tanpa Pacaran bagi kehidupan di Jakarta gitu. Menyelamatkan generasi gitu. Menyelamatkan generasi ini supaya tidak salah jalan gitu. Ya karena kita tuh berharap Indonesia Tanpa Pacaran itu menjadi bagian bagi Nusantara kita tercinta, bagi Indonesia yang kita harapkan ini sebagai bagian yang menyelamatkan generasi kita menuju generasi yang emas, yang peduli kepada sesamanya, yang menghormati status lawan jenisnya, ya dengan cara Islami gitu. Apa itu? Tidak berpacaran. Tapi kan tidak selamanya pembahasan Indonesia Tanpa Pacaran itu berhubungan dengan tanpa pacaran. Ya, kita ada pembahasan tentang akhlaknya, kita ada pembahasan tentang public speakingnya, kita ada pembahasan tentang bisnisnya, supaya supaya pikiran tadi ngomong tentang lawan jenis itu berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Iya, betul. Jadi emang ternyata di ITP sendiri emang di dalamnya itu ternyata banyak banget kegiatan, Ustaz. Bisa nggak, Ustaz? Maksudnya satu-satunya terus yang dibahas apa secara intens hingga akhirnya banyak maksudnya pemuda-pemuda itu bisa tertarik dengan ITP, Ustaz. Kegiatan itu apa? Nah, kegiatan itu kan ada public speaking, ada pelatihan bisnis, ada pelatihan desain grafis. Ya, kemudian juga ada pembinaan secara intensif. Ya, pembinaan intensif itu tidak sekedar hubungan dengan pergaulan saja, tapi meluas dari lingkupnya luas ya, dari istilahnya dari akar, batang, ranting, daun sampai buahnya, agar kita tuh melihat Islam sebagai rahmat gitu loh. Ya. Makanya Indonesia Tanpa Pacaran gitu. Oh, sangat menarik juga ya ternyata. Ya, jadi selama ini kalau kita melihat keberadaan ITP ini kan banyak juga respon akhirnya dari teman-teman dan pemuda-pemuda yang mungkin juga ada juga yang masuk ke
ITP gitu, maksudnya jadi anggota ataupun hanya sekedar menjadi followers lah begitu. Nah, bagaimana respon mereka terhadap keberadaan ITP saat ini? Keberhasilan yang mereka rasakan itu apa, Ustaz? Ya, pertama positif ya. Kemudian yang kedua, mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Yang ketiga, setidaknya mereka mendapatkan teman yang sama-sama berjuang, berusaha, berikhtiar untuk menuju hijrah yang kafah, hijrah ke jalan yang lurus gitu. Dan yang datang, yang ikut serta ke ITP itu nggak harus orang-orang yang paham tentang Al-Quran langsung. Ya, siapapun itu kita terima kok, kita logowo gitu. Ya, yang belum bisa baca Quran, kita ajarin baca Quran. Berarti apa ngajarin dari nol ya, Ustaz ya? Nah, iyalah, namanya teman sejati itu tidak akan membiarkan posisinya ya temannya sendiri dalam kecelakaan. Artinya apa? Kita ngantarkan mereka ketika dia masuk ke pintu gerbang Indonesia tanpa pacaran, maka kita akan sambut dia sebaik-baiknya seperti keluarga kita sendiri, kan gitu. Begitu. Meskipun belum berkeluarga. Ya, kalau kita lihat berarti kalau sampai sebegitu pedulinya nih di ITP nih, Ustaz ya, bisa merangkul khususnya pemuda-pemuda untuk mereka bisa terbebas dari pacaran, tapi mereka paham bagaimana menghalalkan sebuah hubungan gitu, Ustaz ya. Nah, kedepannya nih, misalnya target-target apa sih yang pengen dicapai oleh ITP selanjutnya, yang ingin dicapai gitu, Ustaz? Target yang ingin dicapai oleh ITP adalah banyaknya orang yang tobat dari pacaran. Ya kan gitu. Targetnya begitu. Yang kedua, kita menjadi alternatif atau bisa jadi menjadi tujuan dari kegalauan remaja pada hari ini. Ya, kan kasihan tuh ya, tadi alderan panjang-panjang nggak dapat kan gitu, ya. Apa susah di tengah pandemi ini, udah gabung aja ITP. Gitu. Indonesia tanpa pacaran. Di DKI Jakarta, masya Allah teman-teman semuanya banyak kegiatannya di seluruh Indonesia, yang insya Allah banyak kegiatan-kegiatan yang bisa membuat pengaruh positif dalam kehidupan kita, gitu. Tapi tidak akan menimbulkan positif. Ya, COVID-19 kan gitu. Karena kita akan tetap punya pola tersendiri agar tetap sesuai dengan kesehatan, protokol kesehatan yang ada segala macam, supaya apa? Supaya berjalan lurus, berjalan benar gitu. Ya, mungkin yang pengen saya tanya terakhir mungkin Ustaz nih. Ini mungkin terakhir pertanyaan Ustaz, karena mungkin durasi juga emang agak sudah cukup menurut saya. Nah, mungkin dari pembahasan yang kita bahas tadi terkait masalah Indonesia tanpa pacaran dan ITP juga, justru tadi yang saya dengar begitu banyak juga menyadarkan pemuda-pemuda khususnya Indonesia ya, Muslim juga khususnya, agar mereka terhindar dari sebuah hubungan yang haram gitu. Nah, mungkin ada pesan khusus guys buat para pemuda yang di luaran sana gitu, agar mereka bisa baiklah dalam menjalani kehidupannya hingga mendapat pasangan yang halal. Pesan yang terbaik bagi khususnya netizen di luaran sana. Jadi ini pesannya ini luar biasa nih, susah-susah gampang dan gampang-gampang susah. Ya. Pertama adalah jaga diri. Jaga diri untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Meskipun kita tahu kita lagi suka sama cewek, Ustaz, dia cantik banget, Ustaz, Masya Allah, ya. Itu ujian. Ustaz, cowok ini luar biasa, Ustaz, gitu. Ini dia cowok satu-satunya di dunia, Ustaz. Lah iya. Kok bisa satu-satunya? Nah, kan nggak ada cowok yang lain seperti dia. Oh, gitu. Karena dalam satu rahim ya dia sendiri keluar. Meskipun kembar, cuma satu-satunya itu. Kan gitu kan. Setiap orang punya perbedaan. Jaga diri ya sampai menemui hak kehalalannya. Yang kedua adalah ketika kita itu menjadi seorang hamba status kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kita kejar itu adalah bukan ngejar cari cewek, ngejar cari cowok, bukan. Tapi adalah mengejar sisi keberkahan hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan, Ustaz ya. Nah, yang ketiga teman-teman semuanya, ya. Kenapa kemaksiatan itu timbul? Ya. Bukan nama pelawak, bukan ya? Bukan. Timbul kan nama pelawak. Kenapa kemaksiatan itu muncul, ya? Bukan nama jagung juga ya. Lanjut.
Nah, teman-teman semuanya, kenapa kemaksiatan itu hadir? Nah, ini nggak aman ya. Ya, hadir apa kodir, Ustaz? Kodir juga pelawaknya. Hadir. Kalau kodir ya, hadir. Hadir. Kenapa kemaksiatan itu hadir? Karena bisa jadi teman-teman semuanya, kita memanfaatkan satu waktu atau sekian waktu hidup kita untuk bermaksiat di hadapan Allah SWT. Maksud Ustaz? Maksudnya gini, kenapa orang mengenal malam minggu sebagai malam pacaran? Karena pada umumnya malam minggu itu udah jadi budaya, Ustaz. Nah, artinya apa? Dikondisikan malam minggu itu sebagai malam untuk pacaran. Itu teman-teman semuanya. Ya. Makanya kenapa ada orang yang hobi nonton film porno? Karena kebutuhan, enggak. Karena dia tidak bisa memanage waktunya untuk kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia memanage waktunya untuk bermaksiat. Kan gitu. Iya. Kalau anak gamers misalnya main bareng itu, misalnya anak Mobile Legend ya, senang main Mobile Legend misalnya, itu mereka bisa jadi kumpul jam 9 malam, ya selesai jam 3 pagi. Karena apa? Mereka mengatur waktu hidupnya dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi, menghabiskan banyak waktunya hanya untuk mabar. Main bareng. Oh, main bareng. Saya bukan anak gamers, Ustaz. Anak-anak muda kan sering gamers ya gitu. Bisa jadi PUBG kan. Mungkin zamannya kita zaman Tetris lah ya. Tetris. Nintendo, Ustaz ya? Nintendo. Okay. Mario Bros. Ya, twing gitu ya teman-teman saya gitu. Oke, Ustaz. Mungkin apa pesan cukup situ, Ustaz? Ada lagi nggak pesan, Ustaz? Mungkin pembahasan pertanyaan mungkin yang terakhir adalah supaya aman terkendali, maka bergabunglah dengan komunitas-komunitas hijrah. Misalnya di Jakarta Utara ya, itu ada Pemuda Mustanir. Forum Mustanir. Terus. Kamera Forum Mustanir. Ini alhamdulillah ya, ini ada sponsor nih ya. Forum Mustanir. Teman-teman nih, kenapa saya harus ngomong begitu? Karena ini yang nyuruh saya datang ke sini podcast gitu. Insya Allah teman-teman Forum Mustanir lurus, bagus. Ya, orangnya ada yang baby face banget, ada yang good looking ya, ada yang rata-rata lah. Saya nggak mau bilang jelek karena jelek itu mutlak ya. Terus, Ustaz. Saya mau, Ustaz. Jelek itu relatif, Ustaz. Enggak, jelek itu mutlak. Kok mutlak, Ustaz? Kalau ganteng relatif. Oke, Ustaz. Gitu. Canda ya teman-teman ya. Ciptaan Allah tuh nggak boleh diejek ya. Betul. Nggak boleh di ini ya. Insya Allah teman-temannya cakep-cakep, ganteng-ganteng, solid-solid. Ya, dilihat ini luar biasa nih. Jenggotnya sudah mulai muncul kan gitu ya. Kacamatanya unyu-unyu. Masya Allah. Anaknya 3. Anaknya 3. Tak kira posnya 3 ya. Apa misalnya pos pekerjaan. Oh iya, Ustaz. Iya. Itu cukup ya. Cukup, Ustaz ya. Oke, Ustaz. Ya Allah, nggak terasa waktu, Ustaz. Mungkin pembahasan kita cukup sampai sini, Ustaz. Ya, mungkin saya akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil, dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.